Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Andi beserta Ibu dan keluarga besarnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i. Yang kami hormati Ketua DKM Musola Darussalam Bapak Sigit Teguh. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Baramatul Taqwa Bapak Sudarno, para ketua majelis taklim, para bapak, para ibu, para orang tua, para jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pukul 20.57, 3 menit cukup ya Pak? Bawa pulang ya. Banyak belum tentu baik, dikit belum tentu kurang. Paham gak Pak? Ya, dikit tapi cukup, insya Allah manfaat. Makanya jangan ada yang ngobrol 3 menit aja nih ya. Bahwasanya malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangka haul yang kedua tahun kalau nggak salah Pak. Yang kedua tahun atas meninggalnya almarhumah Ibu Sumiati binti Suhaimi. Maka apa yang harus kita ambil? Maka apa yang harus kita jadikan pelajaran? Bukankah telah kita diingatkan kafa bil mautil mau'izah? Cukup pelajaran paling berharga adalah kematian. Sering kita melihat di mana-mana orang yang malamnya ngumpul bareng sama kita, besoknya nggak ada, itu sering Pak. Tapi terkadang kematian itu sudah tidak menjadi pelajaran buat kita. Jika kematian sudah tidak bisa kita jadikan pelajaran, harus dengan pelajaran apa lagi kita diberikan pelajaran. Suatu ketika sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah marah-marahnya di suatu pemakaman. Ia marah semarah-marahnya gara-gara ketika mengantarkan jenazah, ingin menguburkan jenazah, ini yang mengantarkan malah asik ngobrol, malah asik berbincang sehingga ketawa ketiwi. Ternyata kejadian yang ada, yang kita rasakan di sini, itu telah kejadian dahulu di zaman sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau melihat orang ngantar ke pemakaman, kira-kira sedih atau bahagia? Sedih, tapi di belakangnya sedih. Ketika mengantar, ketika bikin perkumpulan baru, di belakang dia bahagia dengan sendirinya. Padahal sudah diingatkan oleh baginda Nabi, kafa bil mautil mau'izah. Cukup
bahwasanya mati itu pelajar. Nah kalau dikasih pelajaran, lagi dikasih pelajaran nih Pak, kalau kita sekolah dikasih pelajaran, guru lagi nerangin, terus kitanya bercanda atau ngobrol, jomelin gak sama guru, ya kan? Nah kematian itu kan kita lagi dikasih pelajaran, tapi kitanya ngobrol, ya kan? Kafabil mautil mauizah, mati itu cukup jadikan pelajaran. Kenapa sih Allah menciptakan kita hidup? Lalu Allah menciptakan kita untuk dimatikan. Pikiran kita ngapain sih? Kan gitu ya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Hafal semuanya? Surat Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu." Terjemahnya 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ya apa-apa, dah syukurin deh Pak ya. Syukurin deh. Di situ dijadikan pelajaran buat kita. Alladzi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan juga mematikan. Ya kan kalau kita ngomongin kematian sampai mik ikut mati, Pak. Iya. Ya kan ya? Ini luar biasa, kita jadikan pelajaran. Kalau ngomongin kematian, miknya mati wajar, nggak apa-apa. Karena ngomonginnya mati. Ya, ini mah habis baterainya kan ya Pak ya. Iya. Memang udah lewat jam 9-nya. Iya, miknya mati berarti suruh udahan. 3 menit itu. Atau 12 atau 20. 30 menit dah. Tadi kita sudah membahas tentang hidup lalu kejadian dengan ini kan. Hidup, mati, lalu hidup. Ternyata ini sedang mengamalkan ayat Quran. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kita ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian itu dulunya enggak ada. Kita dulunya ada, fa ahyakum, kemudian kita diadakan. Habis enggak ada, diadakan tsumma yumitukum. Besok enggak ada lagi. Habis enggak ada, dikuburin, tsumma yuhyikum, dihidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita berjumpa atau kembali kepada Allah Subhanahu. Seringkali kita lalai dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kira-kira kalau dengar ucapan itu tuh di masjid atau musola, apa yang kita ucapkan? Siapa yang mampus tuh? Ini bunyi nih, informasi duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita sebut? Apa yang kita sebut? Siapa yang mampus? Siapa yang mati? Kan begitu Pak. Harusnya ketika kita mendengar itu, apa yang harusnya kita ucapkan? Salah satunya bisa kita ucapkan lafaz hamdalah. Bukan kita bersyukur orang itu mati, bukan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kata itu bukan untuk kita, tapi kita jadikan kata itu pengingat buat diri kita, karena pasti kata itu akan kembali kepada kita. Wa ilaihi tur, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi dijelaskan oleh Allah kita dihidupkan itu tujuannya hidup, habis hidup mati, terus tujuannya adalah liyabluwakum, untuk mendapatkan ujian. Diuji nggak kita Pak? Saya sama orang tua diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Sayang sama anak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah pelajaran ini sampai kepada kita? Kita sayang sama orang tua kita, orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sayang sama anak kita, anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaannya, sudahkah pelajaran ini sampai kepada kita? Sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu? Bahwasanya kita semua tidak ada yang hebat. Maka yang perlu digarisbawah sebagai penghujung adalah pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ingat-ingat kita pesannya ya. Ya, kalau Bapak udah hafal banget kayaknya dia. Pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipesan siapa? Nabi Muhammad. Pesan ini pelajaran buat kita. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Ishma syi'ta, hidup sesukamu, hidup mau gimana pun gayamu terserah. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, hidupmu bebas, mau maksiat atau mau taat, monggo silakan, tapi ingat kamu bakalan mati. Jadi mau ibadah silakan, mau maksiat silakan, tapi ingat kita bakalan mati. Jadi kalau kita bakalan mati, kira-kira mau maksiat apa ibadah? Ya kan? Tapi tetap pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, wahbi bemasyikta, silakan kau cinta kepada siapapun. Engkau cinta kepada bangunan rumahmu, engkau cinta kepada anakmu, engkau cinta kepada istrimu, engkau cinta kepada orang tuamu, engkau cinta kepada hartamu, fa innaka mufariqah, maka kamu pasti bakalan berpisah. Ada orang yang sayang sama anaknya, ketika dia mati anaknya ngikut nggak? Ini saya yakin Pak Haji Andi pasti sayang sama orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya dimakamkan, ya kan, orang-orang pada pulang, Pak Haji Andi ikut pulang apa enggak? Ikut pulang apa enggak? Kalau ditanya sayang Pak. Siapa sih anak yang gak sayang sama orang tuanya? Tapi batasan sayang kita di dunia hanya cukup sampai memakamkan, sehingga jangan sampai sayang kita terputus hanya di dunia. Maka malam hari ini diadakan peringatan haul. Tujuannya adalah mengenang daripada kebaikan-kebaikan almarhumah Ibu Sumiyati binti Suhaimi. Pasti kita bisa karena ada sebab musababnya. Kita bisa begini karena ada orang tua. Ada nggak yang lahir tanpa orang tua? Ada Nabi. Nah itu ibunya ada. Nabi ada. Siapa yang lahir? Siapa yang lahir? Siapa yang lahir? Yang menciptakan Nabi Adam adalah Allah Subhanahu. Loh, kok bisa? Nah, kan jawabannya gitu. Kok bisa? Ketika itu jawabannya tadi ada di surat ya, ayat 80 berapa mengikut ayat berapa? 80 berapa? 82, 83 kan dihabisin. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau pengen apa-apa mah gampang. Nabi Adam pengen ada dan nongol ada. Kun. Makanya dalam sifat 20 ada yang disebut dengan sifat kunnya Allah. Sifat kalau Allah mau. Jadi yang penting kita mengikuti kemauan Allah. Dan yang ketiga, kata pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah wa'mal ma syi'ta. Silakan berbuat sesuai kemauanmu. Kamu mau menjadi orang baik, silahkan. Mau menjadi orang kurang baik, silahkan. Kamu mau jadi orang yang dermawan, silahkan. Mau jadi orang yang pelit, silakan. Karena di pesannya begitu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih.
Ingat, kita bakal mendapatkan balasan apa yang kita Kalau kita dermawan sama orang, orang itu pasti dermawan sama kita. Kalau kita baik sama orang, pasti orang itu baik sama kita. Lah kalau kita pelit sama orang, pengen orang itu baik, berarti kita celaka. Ya kan? Orang minta tolong, kamu kita tolongin. Tapi ketika kita butuh pertolongan, kudu gimana tuh? Itu termasuk orang yang celaka. Maka pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama, cintai siapapun, tapi ingat kita bakalan berpisah. Yang kedua apa? Hidup enak. Yang pertama, hidup sesukamu, kamu pasti akan mati. Yang kedua, cintai siapapun, kamu pasti akan berpisah. Yang ketiga, berbuat sesukamu, pasti kamu akan mendapatkan balasan. Man yazra, ya siapa yang nanam, dia yang memetik. Lah coba, kalau Pak Mitra yang nanam pohon paya, yang metik saya, marah mana dia? Marah apa? Lah marah, bukan masalah payahnya ini. Yang nanam Pak Sumitra dia, nanemin biji, dia yang nyiramin, dia yang ngerawat. Pas udah ada buahnya kita ambil. Marah tuh? Enggak ada baik kan? Masya Allah, bermanfaat banget ini, salah orang saya ngasih contohnya. Oh salah nanam, ya kan? Nanamnya di rumah orang. Jadi yang nanam siapa, yang metik siapa aja, maka kita tidak akan bisa begitu. Yang menanam dia yang punya hak untuk memetik. Kita nanam kebaikan, maka akan dapat kebaikan. Maka ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya almarhumah yang sudah dikuburkan, semuanya ketika Allah kasih kesempatan untuk hidup, mereka hanya minta kepada Allah untuk diberi kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, jangan sampai menyesal. Kalau yang sudah meninggal, caranya kita kirimkan doa disebut dengan tawasul. Tawasul sampai apa enggak? Oh insya Allah Bu, doa ya. Yakin enggak? Yakin enggak? Saya berikan penguat biar tambah yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Dalam Quran surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya sengaja nggak saya sebutin. Jadi nanti nyampe rumah buka Quran. Dari Al-Ma'idah ayat pertama ke ayat terakhir carinya itu. Itu alasan penceramah lupa ayatnya. Ya, salahnya dia nggak ketahuan tuh Pak penceramah tuh ya. Baca penceramah tuh lupanya aja nggak ketahuan tuh ya. Quran surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, carilah oleh kalian jalan perantara. Tawasul itu perantara. Kita nggak bisa Bu, orang tua kita suka kopi, kita kasih kopi bisa nggak? Nggak bisa karena kebutuhannya sudah beda. Maka katanya gimana kalau kita rindu, kita kangen, kirimin doa. Sampai nggak doa kita? Sampai. Doa kita sampai mana? Sampai. Mana dalilnya? Hah? Terlebih anak soleh, doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu. Doa yang nggak pernah tertolak, doa orang tua kepada anaknya, dan doa anak kepada orang. Makanya jangan pernah tinggalkan Rabbil firli wali walidayya. Saya mau tanya, tadi abis sholat dibaca nggak doa ini? Rabbil firli, nih baca doa itu nggak? Anak yang 5 waktu nggak baca doa itu, maka dia dikategorikan anak durhaka. Kenapa? Doanya pendek Pak. Ya Allah, saya minta kepadamu berikan kami kekayaan. Ya Allah, berikan, aku pengen punya mobil yang cakep. Aku pengen punya rumah yang tinggal. Lupa mobilnya nggak dibawa. Kata Allah, ya, lu ingat amal gue tapi lu lupa. Lu bisa ada karena siapa?
orang tuamu. Bagaimana kita bisa dikabulkan doa kita kepada Allah kalau kita melupakan asbab musabab adanya di kita? Makanya ulama mengatakan seorang anak yang meninggalkan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dalam satu waktu atau dalam satu hari, dia termasuk anak yang Jadi pulang dari sini baca itu terus. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Irhamna waliwalidina birahmatin sayyidina. Irhamna waliwalidina birahmatin sayyidina Muhammad. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali walidina bi ahbabin sayyidina idmana wali walidina bi ahbabin sayyidina Muhammad. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagai penutup, jangan pernah lupa membaca doa untuk kedua orang tua kita. Semoga malam hari ini wabil khusus kumpulnya kita
Almarhum Ibu Sumiati binti Suhaimi, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, dan umumnya untuk keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kita semua dikumpulkan bersama di bawah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liustadina ولقرباتنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقرابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى روح عبدك الفقيرة ابن صوفية بنت سهيل. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. ونخص خصوصا إلى أرواح mari sama-sama sebutkan almarhum keluarga kita, khususnya dari Abdul Al-Fakir Hasni bin Sulaimi, khususnya dari Abdul Al-Fakir Salma binti Sidas, khususnya dari Abdul Al-Fakir Ibu Sutini binti Karasano, khususnya dari Abdul Al-Fakir Anti Aprilia binti Dodi Suhaimi, khususnya dari Abdul Al-Fakir Adam bin Dodi Suhaimi, khususnya dari Abdul Al-Fakir Suarda bin Zainuddin, khususnya dari Abdul Al-Fakir Agus Maulana bin Munasib, khususnya dari Abdul Al-Fakir Wawiyani binti Hasni, khususnya dari Abdul Al-Fakir Khairun Nisa binti Dini, khususnya dari Abdul Al-Fakir Ahmad Firdaus bin Sabirin, khususnya dari Abdul Al-Fakir Nurjana binti Hasni, khususnya dari Abdul Al-Fakir Nur Ali bin Bagus Harbono, khususnya dari Abdul Al-Fakir Bagus Harbono bin Harsono Nangkowo, khususnya dari Abdul Al-Fakir Amrun bin محمود فوزي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. اللهم بحقك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم يا الله، ارحمهم ولا تعذبهم، ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب
التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه كمال حياة لكمالك وعدد كماله. إلهي أنت مقصودي Saiful Bait. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi ya Allah. Bida minan nar wa hijaban minan nar rizqan minan nar wa sitan minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana babal khair wa babal barakah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihat wa babal salamati wa babal afiyati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa sahdina wa zil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawana dawahum alhamdulillah Rabbil Alamin. Sesudah kita malam hari ini sudah apa yang kita baca, bacaan Yasin, tahlil dan tahmid, zikir, sholawat.